Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelumnya, materi ini kami sampaikan untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah wajib umum Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Aan Hasanah SPD MPD. Dan untuk materi kali ini yang akan kami sampaikan adalah materi tentang pemakaian huruf. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Lifadli Nasrullah, yang kedua ada Muhammad Royhan, yang ketiga Elis Fatimah, yang keempat ada Jabar Rahmah, yang kelima ada Liza Oktaviani, yang keenam ada Nursalis Sayyidah, yang ketujuh ada Raisa Azra, yang kedelapan ada Salma Septiawati Ishak, yang kesembilan ada Seva Meldiana, dan yang terakhir ada Tuti Rahmawati. Di sini saya Elis Fatimah selaku moderator dan rekan-rekan yang lain adalah sebagai pemateri. Mungkin langsung saja untuk materi pertama yaitu tentang huruf abjad yang akan disampaikan oleh Saudari Liza. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Elis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari huruf abjad terlebih dahulu. Nah, abjad adalah sistem penulisan yang menuliskan semua fonem kecuali huruf vokal. Jadi, huruf abjad itu merupakan kumpulan huruf berdasarkan urutan yang melambangkan bunyi untuk menuliskan bahasa. Huruf abjad ini berjumlah 26 dan biasanya emang selalu berurutan itu dari A sampai Z. Nah, ini ada kapital, non kapital. Di cara pengucapannya seperti contoh huruf B. Huruf B apabila dituliskan secara per kata yaitu adalah B dan E. Namun ketika diucapkan itu berbunyi B. Kemudian juga C. Jika dituliskan hanya ada dua huruf C dan E, namun ketika pengucapan ini berbunyi C. Dari A sampai Z itu berurutan, tidak ada yang diacak. Jadi dalam penggunaan bahasa Indonesia, istilah abjad juga bisa merujuk pada huruf alfabet masing-masing huruf menggambarkan satu bunyi atau lebih. Contoh, huruf E dapat menggambarkan bunyi E dalam kata bebek misalnya. Kemudian E juga dalam kata senang. Berarti senang ini didengar dengan kata E. Berbeda dengan tadi bebek. Bebek terdengar jelas jadi E. Tapi ketika E digunakan dalam kata senang, itu terdengar seperti E. Kemudian dalam kata tega, nah ini sama seperti bebek tadi, terdengar E. Huruf di dalam abjad biasanya mempunyai urutan tetap, yaitu tadi seperti pada alfabet yang terdiri dari 26 huruf, dimulai dari A sampai Z. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Liza untuk penyampaiannya. Langsung saja untuk materi selanjutnya yaitu tentang huruf vokal yang akan disampaikan oleh Saudari Salis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan penulisan dan pengucapan vokal dalam bahasa Indonesia. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, O. Huruf vokal ada posisi awal, posisi tengah, posisi akhir. Misalkan huruf vokal A, posisi awalnya api, posisi tengah padi, posisi akhir lusa. Huruf vokal juga bisa adalah huruf hidup. Maksudnya, jika huruf vokal tersebut digabungkan dengan huruf yang lain, maka mampu menimbulkan bunyi yang jelas. Jadi huruf vokal tidak bisa berdiri dengan sendirinya, harus ada pendamping seperti itu. Khusus vokal E dapat disertai tanda aksen agar bisa membedakan pelafalannya. Next, bawah. Yang pertama adalah diakritik. Misalnya anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. Di sini taling terbuka ya, jadi teras seperti itu. Dia ketik taling tertutup.
Misalnya kami menonton film seri. Yang kedua, pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Jadi militer seperti itu. Yang ketiga, dia kritik misalnya yang itu pepet ya. Jadi misalnya pertandingan itu berakhir seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Kecap dulu makanan itu. Baik, cukup sekian dari saya, moderator. Baik, terima kasih Salis untuk penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu huruf konsonan yang akan disampaikan oleh Saudara Royhan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang huruf konsonan. Jadi huruf konsonan itu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri dari atas 21 huruf ya, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Sedangkan pengertian konsonan sendiri adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Jadi glotis itu adalah lubang yang terletak di antara laring dan pita suara, tempat udara mengalir ke paru-paru. Konsonan juga disebut huruf mati. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri atau keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan. Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Dan artikulasi sendiri adalah kejelasan saat mengucapkan huruf. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Royhan yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu huruf diftong yang akan disampaikan oleh Saudari Jabal. Untuknya saya Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang huruf diftong menurut Puebi. Huruf diftong adalah kedua huruf yang tidak dapat dipisahkan ketika memenggal kata. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf, yakni huruf vokal, yakni AI, AU, EI, dan OI. Pada Puebi 2015 menambahkan diftong EI. Pedoman ejaan sebelumnya hanya mencantumkan 3 diftong, yakni AI, AU, dan OI. Diftong adalah huruf-huruf yang mempunyai intonasi vokal khusus yang dibentuk oleh kombinasi 2 vokal. Huruf-huruf yang memasukkan huruf diftong terdiri antara lain AI, AU, EI, dan IO itu sendiri. Huruf tersebut dapat diposisikan di awal, di tengah, dan di akhir kata. Diftong merupakan kombinasi suara dalam satu suku kata yang dikombinasikan dengan huruf fokus, W, atau Y. Pada kata jadi atau kalau adalah diftong dari kata if. Jadi karena terdapat kombinasi vokal dengan W masih dalam suku kata yang sama, akan tetapi untuk kata ingin tidak diftong, sebab setiap kata mempunyai 2 suku kata yang berbeda, yakni mau. Jadi ada jenis huruf diftong ada 4, antara lain seperti terlihat pada screen, AI, AU, EI, dan OI. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai huruf diftong. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Jabal yang telah menjelaskan tentang huruf diftong. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang gabungan huruf konsonan yang akan disampaikan oleh Saudari Raisa. Padanya Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang gabungan huruf konsonan.
Seperti yang kita ketahui tadi, pengertian dari konsonan, dalam kata konsonan itu terdapat huruf gabungannya. Contoh huruf gabungan konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY, yang masing-masingnya melambangkan satu bunyi huruf konsonan. Nah, dalam kata tersebut terdapat posisi, yaitu posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contoh posisi awal untuk KH yaitu khusus, lalu posisi tengah akhir, dan posisi akhirnya adalah tarik. Bisa dilihat untuk NG mengarai, untuk posisi tengahnya bangun, dan untuk posisi akhirnya tengah. Lalu untuk NY, posisi awalnya tuh nyata, untuk posisi tengahnya banyak, dan posisi akhirnya tidak ada. Untuk SY, syarat. Lalu untuk posisi tengahnya musyawarah, dan untuk posisi akhirnya arsy. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Raisa yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu huruf kapital yang akan disampaikan oleh dua pemateri yaitu Salma dan Fadli. Kepada mereka saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi mengenai huruf kapital. Nah, untuk huruf kapital sendiri, pemakaiannya itu ada beberapa macam ya. Di sini saya akan menjelaskan bersama rekan saya tadi. Yang pertama, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, dapat dilihat di screen layarnya, apa maksudnya? Huruf A yang di awal berbentuk kapital. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah. Nah, huruf A dan huruf H kapital. Kemudian di sini terdapat catatan bahwa pada huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair atau ampere. Nah, yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, baru, dan pan atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Abdul Rahman bin Jaini. Nah, selain catatan di atas, terdapat catatan kembali yaitu pada tahun 2015, UEB menambahkan satu, penjelasan termasuk julukan pada contoh nanti yang kedua, misalnya Jenderal Kancil dan Dewa Pedang, serta penjelasan yang bermakna anak dari pada catatan kedua. Kedua tambahan ini tampaknya bertujuan untuk memperjelas pedoman sebelumnya. Next. Nah, contoh yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat pada ketikan langsung. Misalnya pada ketika penulisan dialog, di sini ada contohnya ya, bisa teman-teman baca. Kemudian yang keempat, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh yang kelima, bagian A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nah, bagian yang kelima B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Untuk pemakaian huruf kapital yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia. Huruf ini menggunakan huruf kapital. Untuk macam-macam pemakaian huruf kapital yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fadli. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yakni saudari Salma atas penjelasan yang selanjutnya. Kemudian
Untuk penjelasan selanjutnya dapat saudara-saudara lihat huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah, maka untuk tahun Hijriah haknya memakai huruf kapital. Kemudian untuk 1F8B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Konferensi Asia Afrika, maka huruf K, A, dan A pada kalimat tersebut memakai huruf kapital. Kemudian terdapat catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka yang di huruf kapitalkannya itu hanya nama orangnya saja. Kemudian untuk peristiwanya tidak digunakan huruf kapital. Kemudian selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Asia Tenggara. Kemudian terdapat dua catatan. Yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan kapital. Misalnya berlayar ke teluk, mandi di sungai. Kemudian yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang tidak dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya jeruk Bali atau Citrus maxima. Kemudian selanjutnya, Kemudian selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai kemudian yang selanjutnya terdapat nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan sebagainya yang dapat dilihat oleh saudara dan saudari pada share screen di ini. Kemudian, untuk selanjutnya, terdapat huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, misalnya Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Kemudian yang selanjutnya, terdapat huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, S.H atau sama dengan sarjana hukum, S.KM sama dengan sarjana kesehatan masyarakat. Catatan, PUEBI 2015 menambahkan contoh gelar lokal, Daeng, dan Datuk. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kakak atau ungkapan lain yang dipakai dalam
penyapaan atau pengacuan. Kata Bapak berangkat, misalnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan, Dendi bertanya, itu apa Bu? Catatan, PUEBI 2015 menambahkan penjelasan kata atau ungkapan lain yang digunakan sebagai penyapaan ditulis dengan huruf kapital, misalnya kutu buku. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Waalaikumsalam. kepada